Sabar dalam menjalani kehidupan di dunia. Baik dalam hal keuangan, ekonomi, rezeki, sakit, sehat, cobaan ini, cobaan itu. Didalimi oleh tetangga, didalimi orang, didalimi atasan. Dibuat begana, begini, difitnah, begana, begini. Apapun bentuk ketidaknyamanan yang diterimanya, dia sabar. Kenapa dia sabar? Dia beriman kepada Allah dengan qada dan qadarnya Allah, baik dan buruknya dari Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi dawil huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid dharain. Wa inna ma yajibu shaumu Ramadan ala kulli mukallafin ay balighin aqilin mutiqin lahu ay li shaumi hissan wa syara'a. Fala yajibu ala sabiyyin wa majnunin wala ala man la yutiqu li kibarin aw maradin la yurja bara'u. Fa yalzamuhu muddun li kulli yawmin wala ala haidin wa nufasa'a li'annahuma la tutiqani syar'a. Puasa. Jadi kita udah besok 13. Ini malam namanya 13. Malam Sabtu 14. Maghrib malam Ahad pas insyaallah 15 Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban, terhitung maghrib malam Ahad. Tadi sudah diumumkan oleh PKM. Ya, bagus. Jadi ada beberapa hadis tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban. Intinya apa rangkuman dari hadis-hadis tentang nisfu Sya'ban? Satu, banyak istighfar. Jadi dari maghrib jawab karena malam itu Allah buat konsep baru, perjalanan takdir yang baru ke kita. Sudah ada sebenarnya pada azali, sudah ada di Lauh Mahfuz, sudah ada di alam kandungan, usia kandungan 120 hari, sudah ada, tapi direfresh balik. Sebaliknya, Allah bisa tetapkan apa yang telah ingin Allah tetapkan untuk hambanya, untuk makhluknya, apa yang ingin Allah tetapkan. Jadi banyak ulama tauhid bilang, malam itu banyak istighfar. Karena hadisnya tidak ada orang yang minta ampun bisa sedekah maksimal. Semaksimal ya tergantung ekonomi kita masing-masing. Ke masjid sikit, anak yatim sikit, bagi-bagi rezeki malam itu, banyak sedekah. Yang ketiga, sebagaimana amalan ulama-ulama terdahulu, yaitu banyak baca Al-Quran. Salafus saleh, maksud saya ulama-ulama yang terbukti kesalehannya itu malam nisfu banyak baca Al-Quran, banyak baca Yasin, diulang-ulang. Masyarakat sampai 3 kali baca. Di masjid-masjid bagus. 3 kali, yang pertama niatnya, dengan yang kedua, yang ketiga itu 3 macam niat. Kemudian di beberapa tempat malam nisfu juga sholat tasbih,
Sholat tasbih ini kalau kita lihat asli, perintah aslinya, itu sunnahnya di siang hari. Dan 4 rakaat 1 salam. Itu aslinya, perintah aslinya. Ya, sholat sunat tasbih. Dan tidak sunnah berjamaah. Itu aslinya seperti itu sholat sunat tasbih. Tapi dan aslinya tiap hari sunnah ya. Tak sanggup 1 Jumat sekali, tak sanggup sebulan sekali, tak sanggup setahun sekali. Karena orang kampung langka buat sholat sunat tasbih ini. Maka ulama dulu ditanya oleh masyarakat, boleh enggak kami buat sholat sunat tasbih malam nisfu? Berjamaah supaya serentak. Nah, gitulah sejarahnya. Jadi daripada sholat sunat tasbih itu setahun pun tak dikerjakan sekali, silahkanlah buat. Tapi tak ada pahala jamaah. Karena tidak disunnahkan jamaah. Nah, tapi dibuat berjamaah. Pahala jamaah tak ada. Karena kenapa tak ada masru. Nggak disunahkan. Tapi insya Allah yang mengajak dan yang membuat sholat sunat tasbih di zaman sekarang, di mana kita bisa buktikan kalau tidak dibuat di malam nisfu, orang kampung tak akan buat total tahun itu. Maka yang mengajak malam nisfu Sya'ban diisi juga dengan salat sunat tasbih, itu insya Allah dapat pahala dari sisi mengajak orang lain untuk menghidupkan ibadah yang hampir mati. Dari situ dapatnya, walaupun nggak dapat pahala jamaah. Nah, cukup bijaksana ulama kita dulu. Sampai begitu mereka berpikir. Coba cek di rumah masing-masing. Tanya tetangga. Ada yang buat sholat sunat tasbih? Nah, ada. Karena yang pertama sholatnya lama. Bacaannya tasbihnya per rakaat 75. 4 rakaat 300 tasbih. Lama. Yang ketiga banyak orang buat di mana-mana. Sedekah itu ada yang diplotkan ke masjid. Kenduri. Kenduri di masjid, panggil anak yatim. Makan bersama di masjid. Habis isya. Itu juga sebuah kebaikan-kebaikan yang sudah hidup di Nusantara secara umum. Semoga di sini bisa dipertahankan. Kemudian untuk puasa. Sebelum kita masuk ke hukum, saya bahas fadilah dulu. Fadilah. Tadi nisfu. Sekarang fadilah puasa. Dalam hadis qudsi, hadis yang mutawatir. Kullu amali bani Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi. Setiap atau semua amalan manusia itu untuknya. Untuknya itu singkatnya begini. Setiap amalan manusia itu tahu malaikat kadar pahalanya, ditulis di catatan amalan kebaikannya. Itu makna untuknya. Diketahui kadar pahalanya. Jamaah 27 derajat, enggak jamaah 1 derajat. Sedekah minimal pahala 10, maksimal 900 ribu. Kemudian kurban lain lagi hingga seterusnya. Kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi. Puasa itu untukku kata Allah dan aku langsung yang akan membalasnya. Jadi puasa itu tidak diketahui kadar pahala balasannya oleh malaikat sampai kiamat. Maka langsung nanti balasannya ambil dengan Allah Azza wa Jalla. Puasa. Masuk puasa sunat. Besok yang mau puasa udah bisa niat. 13, Sabtu 14, Ahad 15. Sengaja aku puasa sunnah Sya'ban. Begitu ya udah cukup. Sudah dapat pahala 2. Pertama pahala sunnah Sya'ban, kedua pahala Ayyamul Bait. Dapat 2 pahala.
Di akhirat nanti, nah, di akhirat nanti akan dikumpul ketika di padang mahsyar, itu ada tiga kelompok manusia, yang begitu bangkit dalam Sahih Bukhari ini. Begitu dibangkitkan terdengar pengumuman. Dan dalam Sahih Bukhari ini. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa yunadi munadin yaumal ba'tsi. Terdengarlah pengumuman di hari kebangkitan. Ainal ladzina ajruhum 'ala Allah. Di mana orang-orang yang pahalanya, ibadahnya langsung dengan Allah. Nah, kan? Nah, orang bangkit, pas lagi bangkit tuh, bangkit semua, terdengar pengumuman. Ainal ladzina ajruhum 'ala Allah. Di mana orang-orang yang pahalanya, pahala ibadahnya langsung dengan Allah. Fayuqbilus sabirun was-shaimun wal 'afuna 'anil nas. Maka berdirilah serentak tiga kelompok manusia, kata Nabi. As-sabirun, orang-orang yang sabar di dunia. Was-shaimun, orang-orang yang banyak puasa di dunia. Wal 'afuna 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan saudaranya di dunia. Tidak dibawanya ke akhirat, diselesaikan di dunia. Tiga ini maju. Nah, tiga ini sudah dibicarakan oleh Allah dan Rasulnya di dalam surah Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang sabar itu dibalas tanpa hisab. Nah, pahala orang-orang sabar dibalas tanpa hisab. Bighairi hisab, tanpa hisab. Bagaimana sabar tuh yang Allah maksud nih? Sabar seperti apa? Dijelaskan di dalam kitab-kitab tafsir, sabar di tiga perkara. Satu, sabar dalam melaksanakan taat. Sabar dalam mengerjakan taat. Sabar berjamaah, capek, ngantuk, tetap salat berjamaah, hujan, kereta habis minyak, mogok, tetap usaha berjamaah, bangun tengah malam, tahajud, subuh setiap hari, dengan rewel dan banyaknya bentuk karena karakter anak yang gak mau bangun, sabar bangunkan anak subuh, didik dia di jalan Allah, sabar mendidik anak dalam taat, sabar dalam taat secara umum. Satu. Dua, sabar dalam menahan diri dari maksiat. Sabar dalam menahan diri dari maksiat. Ada peluang mencuri, tidak mau. Ada peluang korupsi, tidak mau. Takut sama Allah, tahan diri. Ada peluang berjudi, tidak mau. Takut sama Allah, tahan diri. Ada peluang berzina, tak mau. Takut sama Allah, tahan diri. Ada peluang ngambil serangan fajar kemarin, tak mau, tahan diri. Ada orang sebelum pemilu levelnya udah naik, hampir jadi orang sufi beliau, bukan ulama sufi, tapi gara-gara pemilu jadi agen serangan fajar. Turun kelas nyungsep, hancur berantakan gara-gara pemilu. Ada udah hampir 5 tahun udah naik kelas, berjamaah nggak tinggal, pengajian rajin, Al-Quran bagus, sedekah bagus, sampai pemilu jadi agen serangan fajar.
Oh, insyaallah. Ada orang yang macam-macam. Sabar. Bapak 2,5 juta satu rumah. Pilih Polan. Maaf, silahkan pergi, saya tidak terima itu. Sabar. Menahan diri dari maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menjalani kehidupan di dunia. Baik dalam hal keuangan, ekonomi, rezeki, sakit, sehat, cobaan ini, cobaan itu. Didolimi oleh tetangga, didolimi orang, didolimi atasan. Dibuat begana, begini, difitnah begana, begini. Apapun bentuk ketidaknyamanan yang diterimanya, dia sabar. Kenapa dia sabar? Dia beriman kepada Allah dengan qada dan qadarnya Allah, baik dan buruknya dari Allah Azza wa Jalla. Rukun iman itu 6. Yang paling berat mempraktekkannya yang ke-6. Rukun iman 6. Yang paling berat mempraktekkannya yang ke-6. Yang ke-6 itu yang mana? Beriman dengan qada dan kadarnya Allah yang baik. Yang baik ini mudah. Gajian semua orang senyum. Sehat semua orang senyum. Sakit senyum. Mata cowok. Ditipu orang, dizalimi orang. Alhamdulillah senyum. Ana ambil barang. Minimal senyum di hati. Bahwa ini dari Allah. Tidak ada makhluk yang mampu memberikan manfaat dan mudarat. Yang ada hanya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Ini yang paling berat. Betul. Ini yang paling berat. Maka dalam kajian tauhid, orang yang ketika sakit seperti lagi jalan kena pecahan kaca kaki atau kena duri. Aduh. Atau kalimat-kalimat protes yang lain. Itu dalam kajian tauhid kita, itu kalimat aduh atau seumpamanya, itu bentuk protes terhadap takdir Allah. Langsung turun derajat si hamba. Berantakan derajatnya. Karena itu dianggap tidak menerima takdir Allah atasnya. Karena dia diberikan sakit dengan duri atau seumpamanya. Paham? Maka tauhid ya harus bagus. Kalau tauhid bagus slow aja. Kalau tauhid bagus nggak pakai serangan fajar. Kalau tauhid bagus nggak perlu stres, depresi, nggak lewat hewan. Biasa aja. Karena rezeki, makan, minum, segala macam nggak butuh jadi dewan. Allah bisa ngasih itu semua. Nggak butuh jadi dewan. Nggak perlu nunggu pakcik makcik kita, wawak kawan kita jadi dewan, DPR RI, bupati dan lain sebagainya. Besok, hari ini dan kemarin tidak ada satupun makhluk yang mengatur kehidupan kita. Kehidupan kita ini mutlak 100%, 100% di sisi Allah. Kalau tauhid ini hidup, kenapa ini banyak orang stres segala macam? Karena tauhidnya tidak ada. Dia tahu rukun iman 6, tapi tak hidup di hatinya yang ke-6. Orang yang sabar menahan diri daripada maksiat. 3 ini ada pada diri seseorang. Sabar dalam taat, sabar dalam menahan diri daripada maksiat, sabar dalam menjalani kehidupan. Dicaci, dimaki, slow aja. Difitnah begana begini, slow aja.
Ada orang yang seperti ini? Ada. Paling satu kecamatan 5 orang. Ya kan? Kalau ada nggak cukup pun. Satu kampung satu, belum tentu. Ada orang baik, ke masjidnya rajin, jamaahnya hebat, sedekahnya bagus. Tapi kena nama dia disenggol, bacok. Ya kan? Nggak sabar. Kena harta dia disenggol, tumbanglah kebun orang itu diratakan ya sama dia, sama bulldozer. Jadi nggak sabar. 3 sabar nih kalau hidup di diri kita, itu masuk surga tanpa hisab Bapak Ibu. Itu langsung masuk kita dalam surah Az-Zumar ayat 10. Tapi kalau salah satu dari 3 ini hilang, tak dapat. Tak dapat masuk surga tanpa hisab. Hanya dapat pahala sabar. Jelas? Nah, yang kedua orang yang puasa. Udah tadi hadisnya. Yang ketiga wal afuna 'anin nas. Kata Nabi, orang yang memaafkan salah manusia. Mana dalilnya? Surah Asy-Syura ayat 40. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Orang yang memaafkan dan terus menjaga hubungan baik, fa ajruhu 'ala Allah. Itu langsung pahalanya ambil dengan Allah. Nah, maka dalam riwayat yang lain, ketika 3 kelompok manusia ini dah bangun dipanggil oleh pengumuman pemanggilan tadi, langsung jalan melewati titik siratal mustaqim. Orang lain dihisab. 3 manusia ini langsung jalan lewat titik siratal mustaqim yang 3000 tahun. Udah lewat, nggak ada yang nyetop, terus jalan mau kemana? Ke surga. Sampai di depan pintu surga baru di stop. Siapa yang nyetop? Malaikat Ridwan. Oh, mau kemana? Ilal jannah, mau ke surga. Man antum? Kata malaikat Ridwan. Siapa kamu? Kalian siapa? Catatan amalan belum pegang, hisab belum, mizan belum. Kok mau ke surga? Dijawab oleh mereka. Ataqra'ul Qur'an ya Ridwan? Kamu baca Quran Ridwan? Qara'atul Quran. Saya baca Quran. Ataqra'u ayatillah. Kamu baca tidak ayat Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar pahalanya dibalas tanpa hisab. Kamu baca ayat itu? Baca. Wa ma sabartum. Apa sabarmu? Kami sabar dalam taat. Kami sabar tahan diri dari maksiat. Kami sabar dalam jalani kehidupan. Orang yang kedua dia jawab, kami ini orang yang banyak puasa. Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Kelompok yang ketiga dia jawab, man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Dibuka pintu surga oleh malaikat Ridwan. Udkhulul jannata masrura. La khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Silahkan kamu semua masuk surga. Tidak ada gundah, tidak ada takut, tidak ada sedih di dalamnya. Ini 3 manusia spesial di akhirat, hadirin. Maka puasa itu berat. Jelas? Puasa berat. Istiqamah dengan puasa sunat lebih berat. Kenapa lebih berat? Wajar. Pahala yang menanti langsung cash kontan dengan Allah. Malaikat aja nggak tahu angkanya berapa. Nah, sabar hebat, pemaaf hebat. Nah, itu kelebihan yang pertama. Yang kedua, di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, sebuah hadis. Awalu maftaradallahu ala ummati as-salawatul khamsu wa awalu ma yuf'aluna min a'malihim as-salawatul khamsu wa awalu ma yus'aluna min a'malihim as-salawatul khamsu faman kana dhayya syai'an minha yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala unzuru fi salati 'abdi al tajiduna li 'abdi nafilatan min salatin tatimmuna biha ma naqasa min as-salah.
Yang awal Allah fardukan salat 5 waktu. Yang awal Allah angkat dari amalan kita salat 5 waktu. Yang Allah soal pertama kali dari amalan kita salat 5 waktu. Nabi cerita kepada kita ini cuplikan padang mahsyar. Tahu cuplikan? Highlight. Trailer. Kalau film itu kan ada trailernya. Sebelum itu. Tahu kita. Akhirnya Nabi sedang kasih info nih. Kamu umatku, padang mahsyar itu begini. Nanti yang pertama disoal, salat. Bagaimana dari soal salat itu ya Rasulullah, kita nggak perlu tanya, dikasih tahu oleh Rasul. Diperiksa salat 5 waktu kita. Rupanya ada yang kurang, tak beres. Ini hadis ini. Bukan ijtihad ulama, ini kita bicara hadis. Dibaca, diterima salat 5 waktu. Ya Allah, kata malaikat, ada kurangnya ini. Oh, coba periksa. Apakah dia kerjakan salat sunat? Kalau ada, ambilkan salat sunat itu. Selesaikan. Yang kurang tadi. Selesai salat fardu, beralih ke puasa Ramadan. Periksa. Kata malaikat, ya Allah, ada masalahnya ini puasa Ramadannya. Fanduru hal tajiduna li abdi nafilatan min siyamin timuna biha ma naqasan nasawm. Coba periksa, adakah dia kerjakan puasa sunat? Ambil puasa sunat itu, tempel Ramadannya. Selesai. Yang ketiga, wanduru fi zakati abdi. Coba periksa zakatnya. Nah, kalau ada masalah ya Allah, kata malaikat. Wanduru hal tajiduna li abdi nafilatan min sadaqatin tatimmu biha ma naqasa minaz zakah. Adakah dia kerjakan sedekah di dunia? Sedekah itu umum, wakaf, hibah, hadiah. Selain pemberian wajib, itu semua kategori infak sunat. Itu masuk dalam jumlah sedekah. Kalau ada infaknya, hadiahnya, wakafnya, hibahnya, sedekah biasanya, ambilkan. Tempelkan zakatnya yang kurang. Baik zakat harta atau zakat fitrah, zakat badan. Wadzalika birahmatillahi wa'adahu. Demikian itu dengan rahmat Allah yang telah Allah janjikan. Fa in wujida fadlun wudi'a fi mizanihi wa qila lahu udkhulil jannata masrura. Salat yang bermasalah ada penempelnya, puasa Ramadan yang bermasalah ada penempelnya, zakat yang bermasalah ada penempelnya. Kita koma dulu. Apa yang masalah yang dimaksud oleh Rasul ini? Apa masalah yang Rasul maksud nih sehingga butuh salat sunat untuk nempelnya? Masalah seperti apa? Seperti apa masalah yang dimaksud oleh Rasul di konteks puasa fardu sehingga harus ditempel dengan puasa sunat? Apa masalah di zakat sehingga harus ditempel dengan sedekah? Jadi situlah peran ulama menelaah apa maksud hadis Nabi. Disitulah kita perlu buka kitab syarah-syarah hadis. Nah, perlu kita buka kitab-kitab fikih yang muktabar. Dalam Al-Mahalli umpama di jilid 1 di situ ditulis wa aslu masyru'iyyati li jabrin khilalin yahsulu fil ibadatil asliyah ghairi mubtilillah katarki nahwi khusyu' wa fi'li nahwi ghibah fis shaum. Itu salat sunat, ibadah sunat secara umum itu fungsinya untuk menempel li jabrin khilalin, untuk menempel kekurangan di ibadah-ibadah fardu atau ibadah asal ghairi mubtilin laha, yang kekurangan itu tidak sampai membatalkan ibadah asal itu. Contoh katarki nahwi khusyu, seperti enggak khusyu, wa fi'li apa watadabburi qiraah fi shalah, dan tidak mentadabbur menghayati bacaan dalam salat. Oh, ini rupanya yang dimaksud oleh Nabi salat yang bermasalah itu salatnya dikerjakannya. Macam kita salat,
tapi ada kurang. Kurangnya macam mana? Kategori seperti apa kurang yang dimaksud tuh? Kurang itu tidak sampai membatalkan ibadah tersebut. Kurangnya itu hanya berefek kepada pahala atau enggak sempurna. Seperti enggak khusyuk. Oh, udah tahu kita. Itu rupanya maksud hadis Nabi itu. Jadi salatnya ada, bukan tak ada. Salatnya ada, tempel dengan salat sunat. Kategorinya enggak khusyuk. Berarti salat enggak khusyuk. Umpama salat 3 rakaat. Khusyuk kita 2 rakaat. 1 rakaat teringat kita keserangan fajar kemarin. Maka 1 rakaat itu nanti di akhirat diambil salat sunat tempelkan. Atau salat 4 rakaat. Khusyuk kita 2 rakaat setengah. 1 rakaat setengah enggak khusyuk. Teringat kita pingin makan miso, pulang nanti bawa keluarga ke kota makan bakso dan miso. Itu kita konsep dari tengah salat kita terbayang. Maka 1 rakaat setengah itu diambil salat sunat tempelkannya. Salat sunat yang mana? Semua. Tahiyatul masjid, salat sunat wudu, qabliyah, ba'diyah, isra, duha, tahajud, witir, yang tahunan, taraweh, id, adha, fitri, istisqa, minta hujan, 2 gerhana matahari bulan, semua salat sunat itu akan difungsikan dulu pertama kali untuk menutup kekurangan di ibadah fardu. Ya. Tapi kalau kekurangannya batal ibadahnya, nggak ada yang nempel. Habis salat nampak di lutut kain koyak, bukan koyak, bolong. Bolongnya itu kecil betul. Kalau gini nampak, tapi kalau gini sama-samar. Gini nampak kulit itu sebesar jarum. Nak rokok umpam. Memang pas di kondisi lutut ke paha. Kita laki, perempuan sama batal juga. Habis salat baru nampak. Salat tadi khusyuk betul, nggak ada teringat pajak, nggak ada teringat apa pun. Yang khusyuk malah kain bolong. Itu macam mana salat itu? Kalau kita tahu, maka obatnya diulang, ganti kain, ulang salat, habis waktu qadha. Nggak tahu kita sampai mati. Sampai mati nggak tahu. Udah mati ditunjuk malaikat. Salatmu ini, yang pakai kain ini, sekian salat, ini nggak sah. Loh, kenapa malaikat? Padahal khusyuk betul. Nggak sah. Kain bolong. Nih. Kau tengok. Lutut. Ya Allah. Nggak dimaafkan. Saya nggak tahu. Nggak dimaafkan. Maka dalam usul fiqh ada satu istilah khitab wada'. Perintah asal. Perintah asal itu sebelum ibadah, seseorang wajib memastikan fasilitas ibadah itu sudah siap untuk dipakai ibadah. Contoh mau wudu, kita harus menduga kuat minimal atau meyakini airnya itu air mutlak, suci menyucikan. Itu wajib kita duga. Nggak boleh asal lembat terus air tuh. Mau salat gitu juga. Syarat sah salat sebelum takbiratul ihram itu wajib kita periksa. Hadas besar, alhamdulillah ada mandi. Hadas kecil, udah wudu. Pakaian tutup aurat, udah. Berdiri di tempat yang suci, udah. Menghadap kiblat, udah. 5 ini mesti kita periksa sebelumnya. Sebelum takbir. Tidak kita periksa 5 ini, meninggalkan perintah asal. Yaitu perintah memeriksa kesiapan diri untuk ibadah. Di titik ini dosa kita. Paham? Dosa karena meninggalkan memeriksa. Macam orang mau kawin. Orang mau kawin tuh Pak. Tahu kawin kan? Nikah. Orang mau nikah itu kan ada wali dan 2 saksi. Kan diminta oleh syariat kita, wali itu harus adil. 2 saksi itu harus adil. 3 manusia ini harus manusia yang berada di level adil.
Manusia yang sudah masuk kategori kelompok manusia terbaik di kampungnya. Yang minta Rasul. Kalau mau ngedit, mau nggak terima, cari nomor HP Rasul, telepon. Nah, 3 manusia nih. Dah, adil. Yang memeriksanya siapa? Seorang pria ingin menikah, lintu baru, calon mempelai laki-laki. Atas pundaknya wajib dia memeriksa calon walinya. Cukup syarat tidak jadi wali. Bukan tugas Pak Dato, bukan tugas Pak Imam, bukan tugas BKM, bukan tugas orang, bukan. Itu tugas calon suami. Hah? 2 saksi yang akan duduk di pernikahannya itu juga wajib diperiksa oleh calon suami tadi. Nah, maka yang ideal calon 2 saksi itu dia dari pihak lintu, ditetapkan oleh lintu, bukan dari darah baru. Nah, bukan dari mempelai perempuan. Sekarang kan enggak. Sekarang banyak laporan nih. Proyek dah. Dusun B kawin. Yang jadi saksi kepala dusun di situ. Enggak urus kepala dusun tuh mau salat, mau enggak, mau berjudi, mau enggak, mau pakai celana, mau enggak. Kepala dusun otomatis jadi saksi. Apa dah Bapak buat nih kalau kayak gini? Bapak sadar nggak udah menghancurkan agama? Cari orang yang adil, yang jadi saksi. 2 orang. Yang jadi siapa? Calon suami. Apa? Seorang pemuda mau nikah. Calon saksinya dari pihak perempuan. Dia tahu. Ini orang nggak beres. Modalnya kepala dusun doang. Imam dusun doang. Tapi masih main batu sore hari. Masih pakai celana pendek keliling sore bawa anaknya. Tahu dia, Pak, di majelis akad depan kuaket, saya belum siap nikah. Saksi bermasalah. Ini saksi saya bawa sendiri. Dia bos untuk nikahnya sendiri. Nah, ada yang bisa ngatur, itu hukum. Sekarang kan Bapak proyek kan, tanggung jawab sendiri sama Tuhan di akhirat. Gak usah sosok preman di sini. Mentang-mentang kepala dusun jadi saksi tiap hari. Mana tertulis kepala dusun? Orang yang jadi saksi itu orang yang alim di kampung Bapak nih. Orangnya cuma 1 Ustaz, ya dia terus jadi saksi. 1 lagi BKO dari luar. Nggak bisa dipaksa, diedit-edit suka hati kita. Banyak betul laporan di Temiang nih, saksi bermasalah. Saya hantam habis-habisan. Itu kurang ajar memang pemimpin di desa itu. Dia ngerusak syariat terang-terangan. Waketnya pun slow-slow aja. Udah Pak, udah lantak terus. Maka banyak jamaah saya mau di Langsa, mau di mana-mana, mahasiswa saya di sana di mana-mana. Itu sering undang saya di saksi. Dulu Osmawe, di rumahnya saya. Saat ada waktu saya mau nikah. Di mana dulu Osmawe? Jauh saya bilang. Kan banyak tengku ustaz lain. Saya mau kehormatan ustaz. 1 lagi dari sana ya. Sering datang saya datang kalau saya ada waktu datang. Jangan Bapak proyekkan itu. Allah. Udah mau habis waktu. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Bagus. Ada? Ada. Ada paham itu. Alhamdulillah. Jadi demikian Bapak Ibu. Ya.
Jadi pengajian itu tidak boleh dipandang sebelah mata. Karena di majelis ilmu itu akan dibahas semua hukum-hukum yang benar, bukan hukum yang salah. Jadi kalau kita nggak ada pengajian, nggak ada yang merawat agama. Nah, makanya pengajian itu harus ada di semua masjid, di semua tempat berkumpul masyarakat. Nah, dengan seperti ini kita tahu kalau selama ini, oh salah kita di saksi itu. Balik, tobat, edit, ambil jalur syariat. Oh salah kami di wali, nah, balik. Oh salah kami di sini, balik. Tidak usah lama-lama disalah. Nah, ada laporan, banyak laporan. Termasuk kampung bapak nih, banyak yang lapor. Nah, orang nanya sama saya, datang ke rumah yang nelpon, orang nanya. Nah, oh, ah. Ya, bagus pertanyaan. Yang jadi wali nggak sholat? Nah, iyalah, bapaknya lah. Nah mungkin kawannya jadi wali kan gitu. Bapaknya wali, nggak sholat. Wali dalam fikih kita ya, fikih yang kita amalkan, Syafi'i, itu nggak sholat ya fasik. Satu waktu dia nggak sholat langsung turun ke fasik dia. Taubatnya kabal, aktif kembali normal, status adilnya. Dosa yang lain sama. Nah, ringannya di wali ini, dia bisa tobat tobat waktu itu juga. Kata Pak Kuaket atau kata Pak Imam, Bapak nggak sholat nih laporan. Saya akan sholat Pak. Masih berjudi, saya akan tobat nggak judi lagi. Masih buka aurat, saya akan tutup. Masih nyuri ayam orang, saya akan berhenti. Akan semua di majelis akad. Dia tobat dengan ikrarnya. Itu udah cukup untuk dia menjadi wali. Tapi tidak boleh untuk saksi. Saksi itu hari ini dia berjudi. Taubatnya mesti lalu masa istibra 1 tahun. Hari ini dia berjudi. 13 Sya'ban. Kita harus tengok dia 1 tahun ke depan. Sampai 13 Sya'ban tahun depan. Dia nggak judi lagi. 14 Sya'ban tahun depan. Baru bisa kita ambil dia jadi saksi. Paham? Jauh lebih ketat syarat di saksi daripada di wali. Kalau wali bisa tobat kes waktu itu juga. Walaupun habis nikah balik lagi dia ke habitatnya. Itu urusan dia dengan Allah. Tapi kalau saksi tak boleh. Ini hari dia nggak salat, dikadanya ini hari 13 Sya'ban tahun depan, setahun penuh kita tengok dia tetap salat. Nggak ada lagi nampak maksiatnya. Itulah orang yang bisa jadi saksi pada tuh semuanya. Ini yang Bapak pakai jadi saksi ke depan di kampung Bapak. Nggak ada di kampung BKU. Tapi saya yakin ada nih. Demikian. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.